Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan wa adaban fikhan fid din ya rabbal alamin. Sampai halaman berapa? 45. Hifdzul yadain ya. Hifdzur rijlain. Hifdzur rijlain, menjaga kedua kaki dari kemaksiatan. Wa ammar rijlani fahfadhhuma an tamshiya bihima ila haramin. Adapun kedua kaki, jagalah kedua kakimu an tamshiya bihima, jangan sampai kamu gunakan untuk jalan ila haramin, ke tempat yang haram, tempat yang diharamkan. Au tas'a bihima ila babi sultanin zalimin, atau kamu gunakan untuk jalan menuju penguasa yang zalim, menuju pintu penguasa yang zalim. Fa innal masya ila salatini az-zalamati, karena sesungguhnya berjalan mendatangi para penguasa zalim min ghairi daruratin, bukan karena suatu kepentingan yang mendesak, wa irhaqi ma'siyatin, kabiratin, dan menghentikan kemaksiatan yang besar, dosa besar. Atau kabiratun ya, berjalan mendatangi penguasa yang zalim tanpa ada kebutuhan yang mendesak, atau bukan karena ingin menghentikan suatu kemaksiatan yang sedang mereka lakukan, maka adalah itu dosa besar. Fa innahu tawadu'un, kenapa dosa besar? Karena itu merupakan merendahkan diri, sikap merendahkan diri, wa ikramun lahum, penghormatan terhadap mereka, ala zulmihim, atas kemaksiatan yang mereka lakukan, kezaliman yang mereka lakukan. Wa qad amarallahu ta'ala bil i'radi anhum, karena Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berpaling dari mereka, dari orang-orang yang zalim. Fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung condong kepada orang-orang zalim. Niscaya kalau kamu melakukan seperti itu, kalau kamu cenderung kepada mereka, condong kepada mereka, niscaya kamu akan disulut api neraka. Wa huwa taksirun li sawadihim, dan mendatangi penguasa zalim itu berarti adalah
taksirun lisawadi, memperbanyak jumlah anggota mereka, kelompok mereka, dan menjadi tambahan jumlah orang yang bersama mereka. Wa in kana dzalika li sababi talabi malihim, dan kalau tujuan dari mendekatkan diri mendatangi penguasa zalim itu adalah ingin mendapatkan harta dari mereka, fahuwa sa'yun ila haram, ini adalah berjalan menuju hal yang diharamkan. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man tawadha'a li ghaniyyin salihin, siapa yang merendahkan diri kepada orang kaya yang soleh, li ghinahu, merendahkan dirinya itu bukan karena kesolehannya tapi karena kekayaannya, dhahaba thulutsa dinihi, orang yang melakukan itu maka telah hilang 2/3 dari imannya, dari agamanya. Wa hadza fi ghaniyyin shalihin, ini hukum orang yang datang kepada orang kaya yang soleh. Fama dhannuka bil ghaniyyiz zalim, lalu bagaimana hukumnya kira-kira kalau mendatangi orang kaya yang zalim? Wa alal jumlati, intinya faharakatuka wa sakanatuka bi a'dha'ika ni'matun min ni'amillah, sungguhnya gerak-gerik kamu, diam kamu bergerak, kamu bisa bergerak, kamu bisa diam, itu semua dengan anggota badanmu itu adalah semua itu adalah bentuk dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Min ni'amillahi ta'ala 'alaika fala tuharrik syai'an minha fi ma'siyatillah, maka jangan kamu gerakkan sedikit pun dari anggota badanmu untuk bermaksiat kepada Allah. Ni'amun min ni'matillahi min ni'amillahi ta'ala fala tuharrik syai'an minha fi ma'siyatillahi ta'ala aslan wasta'milha fi ta'atillah, sama sekali jangan pernah kamu bergerak sedikit pun untuk bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena itu adalah pemberian dari Allah. Kalau apa yang Allah berikan kepadamu kamu gunakan durhaka kepada Allah, maka itu adalah sangat lancang. Wastamilha, dan gunakanlah anggota badanmu itu fi taatillah, kamu diberi maka gunakanlah untuk taat kepadanya. Wa'lam annaka idza qassarta fa'alaika wabaluhu wa in sammarta fa ilaika ta'udu thamratuhu. Ingatlah, kalau kamu teledor maka bencananya akan kembali kepada dirimu sendiri. Dan kalau kamu gunakan dengan baik, maka kebaikannya, buahnya juga akan kembali kepada kamu. Kamu sendiri yang menikmatinya. Wallahu ghaniyun anka wa an amalika, dan Allah tidak butuh terhadap kamu. Nggak butuh kamu. Wa an amalika, tidak butuh terhadap amal perbuatanmu. Jangan dikira kalau kamu beramal itu berarti memenuhi kebutuhan Allah. Itu adalah kebutuhan kamu sendiri, hasilnya untuk kamu sendiri. Wa innama kullu nafsin bima kasabat rahina, dan sesungguhnya setiap orang itu masing-masing
Nasibnya tergantung oleh amalan perbuatannya. Dia menjadi taruhan dari amal perbuatannya. Kamu beramal apapun, taruhannya adalah diri kamu sendiri. Baik ya kamu untuk kamu, buruk ya buat kamu. Wa iyyaka an taqula, jangan sampai kamu mengatakan innallaha karimun rahimun yaghfiru dzunuba lil usat. Ini adalah satu pemahaman yang disalah gunakan. Bukankah Allah itu Maha Penyayang? Allah itu pengasih, mengampuni dosa semua orang yang bermaksiat. Bukan begitu. Fa inna hadhihi kalimatu haqqin urida biha batilun. Ini sebenarnya adalah kata-kata yang benar, akidah yang benar, keyakinan, pemahaman yang benar, ucapannya benar, tapi digunakan untuk tujuan yang batil. Kalimat itu Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Pengampun, itu adalah untuk menunjukkan, membuka pintu supaya orang-orang yang bermaksiat itu tidak pernah putus asa. Kapan saja dia harus mau bertobat. Maha Pengasih, Allah itu tidak akan memberikan beban melebihi dari kemampuannya. Bukan keyakinan itu untuk alasan berbuat maksiat. Alasan itu, keyakinan itu bukan untuk alasan berbuat maksiat. Maka disebut kalimatu haqqin urida biha batilun. Itu adalah kalimat yang benar. Banyak ilmu yang benar digunakan untuk tujuan yang batil. Banyak orang yang memahami kebenaran tapi memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan yang batil. Wa sahibu mulaqabun bil hamaqah. Dan orang yang seperti ini mengatakan seperti itu untuk tujuan seperti itu adalah orang dungu. Orang dungu. Bitalqibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan apa yang disebut oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang sebutan Rasulullah terhadap orang semacam ini. Haitsu qala, di mana beliau mengatakan, bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mengendalikan dirinya, hawa nafsunya, dan beramal untuk persiapan setelah mati, menghadapi kehidupan setelah mati. Wal ahmaku, orang yang dungu adalah man atba'a nafsahu hawahu, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahi al-amaniyah, lalu dia berandai-andai, mengangan-angan kepada Allah yang tidak-tidak. Wa alam anna qaulaka hadza yudahi qaula man yuridu ayyasira faqihan fi ulumiddin min ghairi ayyadrusa ilman wastaghala bil batalah. Ketahuilah, ucapanmu semacam ini, ucapanmu ini mirip dengan orang yang ingin menjadi faqih, ulama, ingin menjadi ulama dalam perkara-perkara agama, cara menguasai ilmu-ilmu Islam min ghairi ayyadrus, tanpa dia belajar. Lalu dia hanya wastaghala bil batalah, luntang lantung, buang waktu, malas,
Wa qala, lalu dia mengatakan, innallaha karimun qadirun ala yafidhu ala qalbi minal ulum. Kemudian orang itu kerjaannya nganggur, malas belajar, tidak mau belajar, tapi dia mengatakan Allah itu kan maha pemurah, maha baik, pengasih, dan maha kuasa. Maha kuasa untuk memberikan ilmu, menuangkan ilmu ke dalam hatiku, minal ulumi, ilmu-ilmu dalam hatiku, ma'afadahu ala qulubi anbiya'ihi. Sebagaimana apa yang Allah tuangkan ke dalam hati para nabinya, wa auliyaihi, dan para wali-walinya, min ghairi jahdin wa tikrarin wa ta'allumin. Mereka itu paham, pandai, belajar tanpa usaha keras, tanpa mengulang-ulang, tanpa belajar. Wa huwa kaqauli man yuridu malan fatarakal khirasata wat tijarata wal kasba. Sama dengan orang yang ingin dapat uang tapi tidak mau bertani, berdagang, bekerja, ya ta'atal, lalu dia nganggur. Waqala, kemudian dia mengatakan innallaha karimun rahimun walahu khazainus samawati wal ard wa huwa qadirun ala ayyutli'ani ala kanzin minal kunuzi astaghni bihi anil kasbi. Sesungguhnya Allah itu maha pemurah, maha pengasih, memiliki perbendaharaan harta di langit dan bumi. Wa huwa qadirun alai, dan Allah maha kuasa untuk menunjukkan kepadaku harta karun, sehingga aku dapat harta karun. Dengan harta karun itu aku dapat, aku tidak perlu, aku dapat harta dan tidak perlu kerja. Faqad fa'ala dzalika li ba'di ibadihi, dan Allah terbukti telah melakukan itu kepada sebagian hambanya. Karena hambanya itu sebagian orang dapat harta karun, jalan-jalan dapat harta karun, gak usah kerja. Karena Allah juga bisa kalau ngasih saya seperti itu. Fa anta idza sami'ta kalama hadaini rajulaini, kalau kamu mendengar perkataan dua orang ini, istahmaqtahuma, pasti kamu anggap dua orang ini adalah orang yang dungu. Wasakhirta minhuma, pasti kamu akan meledeknya, mencemoohnya. Wa inkana ma wasafahu min karamillahi ta'ala wa qudratihi sidqan wa haqqan. Meskipun apa yang dia katakan itu, bahwa Allah maha kuasa, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, itu benar. Fakadzalika yadhaku 'alaika arbabul basair fiddin. Demikian juga kamu akan ditertawakan oleh orang-orang yang paham terhadap ajaran Islam. Idza talabtal maghfirata bighairi sa'yin laha, kalau kamu memohon ampun kepada Allah tanpa usaha. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, pada Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan, apa yang dia kerjakan. Wa yaqul, dan Allah berfirman, innama tujzauna ma kuntum ta'malun, sungguhnya kamu dibalas sesuai, mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kamu perbuat. Wa yaqulu innal abrara lafi na'imin wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang baik benar-benar berada di dalam surga, dan sesungguhnya orang-orang jahat benar-benar akan berada di dalam neraka. Fa idza lam tatruk as-sa'ya fi talabil ilmi, fa idza lam tatruk as-sa'ya fi talabil ilmi wal mali i'timadan ala karamillahi, fakadzalika la tatrukit tazawwuda lil akhirah. Kalau kamu ingin ilmu itu saja belajar, ya, ingin uang itu aja bekerja,
Dan tidak kok terus kemudian nganggur hanya mengandalkan keyakinan kamu bahwa Allah itu Maha Pengasih. Maka jangan pula kamu meninggalkan tarkut tazawwuj. Jangan kamu terus kemudian tidak berbekal, mengumpulkan bekal lil akhirah, untuk akhirat. Wala taghtarra fa inna rabbad dunya wal akhirati wahidun. Wa huwa fihi makarimun rahimun wa laisa yazidu lahu karamun bi ta'atika wa innama karamahu fi ayyuyassira laka tariqal wusuli ilal mulki an-na'im wan na'imid da'im. Dan jangan kamu tertipu, jangan kamu terkecoh, karena Tuhan dunia dan akhirat itu satu. Yang memberikan kenikmatan dunia karena usahanya itu juga Allah, yang memberikan ampunan karena dia usahanya itu juga Allah. Wa huwa fihi makarimun rahimun. Di dunia maupun di akhirat Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Walaisa yazidu lahu karamun bi ta'atika. Kalau kamu taat kemudian memberikan kepadamu karunia, itu bukan berarti Allah semakin baik karena kamu berbuat baik. Kebaikan kamu itu tidak menambah sedikit pun kebaikan Allah. Kalau kamu baik terus kemudian Allah tambah baik kepadamu, enggak. Kamu enggak baik pun Allah tetap baik. Dan kalau kamu menjadi baik, itu bukan berarti Allah semakin baik kepadamu. Enggak, Allah itu memang Maha baik. Kamu enggak baik atau enggak apa baik, kamu mendapatkan kesengsaraan atau mendapatkan karunia, Allah sama-sama baiknya. Wa innama karamuhu fi ayyus yassira laka tariqal wusuli ilal mulkin nahi. Kebaikan kamu itu adalah, kebaikan Allah itu adalah dengan ketika Allah itu memberikan petunjuk, menuntun kamu menuju jalan yang dapat menyampaikanmu kepada kehidupan yang kekal, kenikmatan yang kekal, kenikmatan hidup yang kekal, abadi. Jadi kalau ketika kamu berbuat baik, kemudian mendapatkan surga, itu apakah kamu berarti telah berusaha, berjasa? Bukan berjasa, karena yang memberikan petunjuk kamu menjadi orang baik juga Allah. Kamu tidak akan baik kalau Allah tidak memudahkan kamu menjadi orang baik. Al-mukhallad bis-sabri ala tarki syahwat. Kehidupan yang abadi dan memudahkan kamu untuk memberikan kesabaran di dalam meninggalkan hawa nafsu. Ayyaman qalailah. Sabar sejenak. Wa hadza nihayatul karam. Dan ini adalah kebaikan, kemuliaan, kasih sayang yang sangat besar. Kenapa? Orang meninggalkan hawa nafsu sebentar, tapi balasannya adalah kenikmatan yang abadi.
Fala tuhaddits nafsaka bit tahwisat al-batalin waqtadi bi ulil azmi. Jangan bisikkan hatimu, jangan kamu membujuk hatimu, membisikkan kepada hatimu apa yang bisikan-bisikan, bujukan-bujukan para pengangguran, para pemalas. Aku lo malas, enak gitu. Kamu susah, nanti belum tentu bahagia. Udah sekarang susah, belum tentu nanti bahagia. Saya lo malas, bahagia, ya kan? Dan nanti juga akan bahagia, ya kan? Jangan kamu dengarkan bisikan-bisikan para pemalas. Waqtadi bi ulil azmi wan nuha. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Dan tirulah, teladanilah ulul azmi, orang-orang yang punya tekad, punya semangat. Wan nuha, berakal cerdas. Minal anbiya was sholihin, para nabi, orang-orang soleh. Wala tatma fi antah suda malam tazra, jangan pernah berharap kamu akan panen apa yang tidak pernah kamu tanam. Kamu belum pernah menanam padi, pengen panen padi. Yang kamu tanam rumput, pengennya panen padi. Jangan pernah berharap. Ya kan Allah Maha Kuasa, Allah bisa sulap rumput ini jadi padi. Kamu jangan meragukan kekuasaan Allah, tapi ragukanlah keseriusan dirimu. Jangan sampai keyakinan-keyakinan atas kekuasaan Allah, kebaikan Allah itu kamu jadikan alasan untuk jadi pemalas. Jadi pemalas. Walaita man shoma wa shalla wa jahada wa taqa ghufira lahu. Kalau orang yang puasa, sholat, berjihad, bertakwa itu diampuni, itu saja sudah beruntung. Karena bisa jadi orang yang rajin sholat, rajin puasa, berjihad, bertakwa, barangkali ada penyakit-penyakit yang tidak disadari. Sehingga kalau orang sudah berusaha sholat, puasa, berjihad, bertakwa itu diampuni, itu sudah beruntung. Fahadihi jumalun mimma yambaghi an tahfadhu anhu jawarihaka adh-dhahirah. Ini adalah poin-poin umum secara global, hal-hal yang harus kamu jaga anggota badan kamu yang nampak, fisik kamu itu minimal itu 7 itu. 7 apa 8? 7 ya. Minimal yang besar itu. Dari fisik, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Wa a'malu hadhil jawarih innama tatarassahu min sifatil qalbi. Akan tetapi amal-amal anggota badan ini sesungguhnya itu adalah pancaran-pancaran refleksi dari sifat-sifat hati. Kalau ada anggota badanmu yang mencong,
Itu berarti kira-kira sumbernya dari penyimpangan dalam yang terdapat dalam hati. Fa in aradta hifdzal jawarih, maka kalau kamu ingin jaga anggota badan kamu itu supaya tidak menyimpang, supaya tidak bermaksiat, fa alaika bitathhiril qalbi, hendaknya kamu bersihkan hatimu. Fa huwa taqwal batin, ini adalah ketakwaan yang tersembunyi, ketakwaan dalam hati, ketakwaan hati. Karena sholat, puasa, menjaga diri dari maksiat itu adalah menjaga anggota badan tidak melakukan perbuatan maksiat, itu adalah takwa zahir, ketakwaan yang sifatnya zahir. Adapun hati adalah takwal batin. Wal qalbu huwal mudghatul lati idza saluha biha sairul jasadi. Dan hati itu adalah yang sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, adalah al-mudghah, sepotong daging. Allati idza saluhat, yang mana kalau sepotong daging ini, segumpal daging ini baik, saluha biha sairul jasadi, maka akan baik pula seluruh anggota badan. Wa idza fasadat fasada biha sairul jasadi, kalau rusak pula seluruh anggota badan. Fastaghil bi islahihi, maka sibukkanlah dirimu untuk memperbaiki hatimu. Litasluha bihi jawarihuka, supaya anggota badanmu juga berperilaku baik. Wa salahuhu yakunu bil mulazamatil muraqabah, dan kebaikan hati itu, caranya menjaga kebaikan hati itu dengan senantiasa mengawasinya, mengawasi gerak-gerik hati itu sebagaimana kamu mengawasi gerak-gerik badan. Apa bersitan-bersitan yang muncul di dalam hati? Susah, senang, harapan, kekhawatiran, kebencian, kecintaan, itu semuanya adalah gerak-gerik hati. Hati kita itu juga beraktivitas sebagaimana anggota badan kita beraktivitas. Aktivitas anggota badan kita kelihatan. Hati kita yang mestinya tahu, tapi seringkali kita tidak kita awasi. Gerak-gerik hati ini nampak dari anggota badan. Indikasinya seperti kalau kita senang, wajah kita jadi berseri-seri, ya kan? Berseri-seri itu apa? Perbuatan hati? Bukan, ya kan? Itu wajah. Tapi itu cerminan dari hati, kondisi hati. Wajahnya murung, apa itu perbuatan hati? Bukan, tapi itu pancaran dari perilaku hati. Orang hanya bisa melihat fisiknya, tapi kamu lebih tahu apa yang sedang bergerak di dalam hatimu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dengan senantiasa mengawasi gerak-gerik hati. Kalau gerak-gerik anggota badan itu harus. Dan itu adalah langkah awal untuk memperbaiki hati. Kamu nggak bisa memperbaiki hati kemudian perbuatanmu acak-acakan. Kamu pemalas, terus kemudian serakah. Kamu yang penting hatinya, nggak bisa. Ya. Kamu ingin membersihkan hatimu dengan anggota badanmu. Kamu bersihkan perilaku. Maka di sini disebutkan al-qaulu fi ma'asil qalbi. Pembahasan tentang maksiat hati. Tadi maksiat anggota badan.
Ini maksiat hati. Hati harus diawasi juga. Kalau anggota badan, kadang diawasi kita dan kadang diawasi orang lain, kita kadang malu. Kalau mau berbuat maksiat dilihat orang, jadi nggak jadi, ya kan? Nggak jadi bermaksiat. Kalau hati mau bermaksiat apa saja, nggak ada yang lihat, ya kan? Suudzon kepada Allah itu juga maksiat, hasad, dongkol, dan seterusnya. Menyenangi kemaksiatan itu juga, walaupun kamu nggak melakukan kemaksiatan, ya kan? Senang kepada maksiat itu juga perbuatan hati, maksiatan hati. Ilam anna sifatil madmumata fil qalbi katsiratun. Ketahuilah sifat-sifat tercela hati itu banyak sekali. Wa tariqut tadhhiril qalbi min radha'iliha tawilatun. Proses pembersihan hati itu sangat panjang, lama. Wa sabilul ilaji fiha ghamidun. Caranya rumit. Prosesnya panjang, caranya rumit. Wa qadin darasabil kulliyati ilmuhu, ilmunya sudah pudar. Banyak orang yang enggak mau belajar, banyak orang yang enggak mempelajarinya. Wa amaluhu li ghaflatil khalqi an anfusihim wastighalihim bi zakharifud dunya wa ilmuhu wa amaluhu. Wa qadin darasa bil kulliyati ilmuhu wa amaluhu. Pemahaman tentangnya, tentang memperbaiki hati, membersihkan hati itu, dan prakteknya, praktek dari membersihkan hati itu sudah mulai pudar total. Li ghaflatil khalqi an anfusihim. Karena orang-orang sudah lalai terhadap dirinya sendiri, sudah lalai. Yang dia perhatikan bukan dirinya, hawa nafsunya. Apa yang dia jadikan? Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan kamu menjadi orang-orang seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah lupakan mereka terhadap dirinya sendiri. Orang yang mengejar apa yang menjadi hawa nafsunya itu sebenarnya telah lupa terhadap dirinya sendiri. Dia lebih mementingkan hawa nafsunya, nasib dirinya di dunia dan di akhirat dia abaikan, dia lupakan. Ketika kita menuruti hawa nafsu itu sebenarnya telah menterlantarkan nasib kita di akhirat, nasib diri kita di akhirat. Maka disebut sudah lupa terhadap diri, lupa diri. Maka disebut apa? Lupa diri. Nah, yang dikejar apa? Hawa nafsu. Lantaran orang-orang itu sudah lupa terhadap dirinya sendiri dan mereka sibuk bizakharifid dunya, dengan gemerlapan dunia. Wa qad istaqsayna dzalika kullahu fi kitab Ihya'i Ulumuddin. Semua itu telah kami bahas tuntas di dalam kitab Ihya' Ulumuddin fi rubu'il muhlikat wa rubu'il munjiat. Seperempat ada 4 bagian, yaitu adalah bagian al-muhlikat, hal-hal yang membinasakan, dan al-munjiat, dan hal-hal yang menyelamatkan. Walakinna nuhadzirukal an salasan min khaba'ithil qalbi. Nah, itu sudah kalau mau detail di sana kamu baca. Tapi di sini akan kami ingatkan, akan kami jelaskan, akan singgung tiga hal saja. Kunci khaba'ithun nafsi, perbuatan-perbuatan keji dalam hati, perbuatan-perbuatan keji hati. Fahiyal ghalibatu ala mutafaqqihatil asri. Ini yang sering menjangkiti para santri, para penuntut ilmu agama hari ini, kata beliau, zaman beliau. Apalagi mestinya haram zaman ini. 3 hal ini yang sering kali menjangkiti para pelajar, para santri,
para ustadz-ustadzah, para ulama. Lita'khudha minha hidzraka. 3 hal ini akan saya jelaskan supaya kamu hati-hati, waspada. Fa innaha muhlikatun fi anfusiha. Karena 3 hal ini bikin orang binasa. Wa hiya ummahatun li jumlatin minal khaba'ith. Dia sendiri menjadi membinasakan, selain itu dia sendiri menjadi biang dari kekejian-kekejian hati yang lain. Perbuatan-perbuatan keji itu banyak sekali ya biangnya ini. Kalau induknya ini, biangnya ini dihilangkan, nanti turunan-turunannya, cabang-cabangnya itu bisa hilang. Kalau kamu hanya membersihkan, mengobati turunan-turunannya ini, induknya ini nggak kamu matikan, nggak kamu obati, maka dia akan tetap merajalela. 3 hal ini adalah membinasakan dan biang dari semua penyakit hati. Raya ummahatun li jumlatin minal khaba'ith siwaha. Dia merupakan biang atau induk dari berbagai macam penyakit hati yang lain. Wahia, 3 itu apa aja? Yaitu wahia al-hasad. Yang pertama, iri, hasad, waria, ria, wal ujub, membanggakan diri. Fajtahid fi tadhhiri qalbika minha. Maka berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk membersihkan hatimu dari 3 hal tersebut. Fa in qadarta 'alaiha fata'allam kaifiyatal hadari min baqiyatiha. Kalau kamu sudah mampu membersihkan diri kamu dari 3 hal ini, maka baru kamu belajar dari membersihkan dari sisa-sisanya. Min rubu'il muhlikat, yang sisa-sisanya itu bisa kamu baca dalam kitab Rubu'il Muhlikat, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fa in ajazta an hadza, kalau kamu dari 3 hal ini, biangnya 3 hal yang menjadi biang penyakit hati ini aja kamu tidak mampu, fa anta an ghairihi a'jaz, maka kamu untuk membersihkan penyakit-penyakit yang lain akan lebih tidak mampu lagi. Wala tazunnanna annaka taslamu bi niyatin sholihatin fi ta'allumil ilmi wa fi qalbika syai'un minal hasadi war riya'i wal ujubi. Jangan pernah kamu mengira bahwa dengan modal niat yang baik untuk belajar, sementara kamu akan selamat. Jangan pernah kamu mengira bakal selamat hanya bermodal niat yang baik untuk belajar, sementara di dalam hatimu ada hasad, riya, dan ujub. Kamu kalau belajar di dalam hatimu itu masih ada hasad, maka semakin, kalau kamu melihat orang pintar, akan kamu semakin sakit hati. Kamu kalau mau memperbaiki rajin sholat misalkan, rajin baca Quran. Kalau penyakit hasad itu belum ada, kamu kalau ada orang rajin sholat, kamu akan merasa disaingi. Ujub juga begitu. Ujub, kalau kamu masih suka membanggakan kehebatan dirimu, ada kelebihan dirimu, kamu banggakan, maka tambah pandai kamu akan tambah banyak penyakit. Tambah pandai, tambah banyak penyakit. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam salasun muhlikatun. Ada 3 hal yang membinasakan: suhun muta', kikir yang dituruti, wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti, wa ijabul mar'i bi nafsihi, kebanggaan seseorang terhadap dirinya sendiri, kehebatan dirinya. Amal hasadu,
Yang pertama adalah hasad. Kita bahas satu persatu. Hasad. Yang pertama, fahuwa mutasya'ibun. Fahuwa mutasya'ibun minas suhi. Dia adalah cabang dari asyuh. Maka disebut disuhun muta'. Dia itu sebenarnya adalah apa namanya, lahir dari sifat kikir, pelit. Orang pelit itu apa? Fa innal bakhil, orang yang pelit, huwallazi yabkhalu bima fi yadihi. Orang pelit itu adalah orang yang pelit, tidak mau memberi orang lain apa yang dia miliki, ala ghairihi, kepada orang lain. Wasyahih, sementara yang sahih, kikir, huwallazi yabkhalu bi ni'matillahi ta'ala. Orang yang pelit terhadap karunia Allah. Dia nggak suka kalau Allah memberikan kelebihan kepada orang lain. Kalau pelit, bakhil, itu adalah dia tidak suka memberi kepada orang lain. Tidak suka memberi apa yang dia miliki kepada orang lain. Tapi kalau hasad, sahih di sini, hasad itu, dia nggak suka kalau Allah ngasih kebaikan kepada orang lain. Wahia fi khazaini qudratihi. Padahal kebaikan itu adalah yabkhalu bi ni'matillahi wahia, padahal karunia Allah itu termasuk salah satu dari kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah itu memberi kenikmatan kepada siapa saja yang dikehendaki. La fi khazainihi ala ibadillah. Kalau pelit, bakhil, itu adalah dia pelit dari apa yang dia punya. Kalau hasad, dia nggak suka kalau Allah itu milik Allah, Allah kasihkan kepada selain dirinya. Fasuhuhu a'zam. Maka pelitnya lebih parah. Kalau orang pelit, bakhil, itu pelitnya karena terhadap apa yang dia punya. Dia nggak mau yang dia punya itu dia kasihkan ke orang lain. Tapi kalau hasad, dia nggak mau kalau Allah itu memberi kepada orang lain. Dia tidak suka. Maka lebih parah. Wal hasudu huwallazi yashqu alaihi in'amullahi ta'ala min khazaini qudratihi ala 'abdin min ibadihi. Orang yang pendengki itu adalah orang yang merasa keberatan kalau Allah memberikan karunia, memberikan sebagian dari karunia kekuasaannya, untuk memberikan karunianya kepada sebagian hambanya. Bi'ilmin, baik itu berupa ilmu, au malin atau harta, au mahabbatin fi qulubin nas, atau lebih disukai oleh banyak orang, au hadzin minal huzudzi, atau kelebihan-kelebihan yang lain, hatta annahu la yuhibbu zawalaha anhu, sampai dia benar-benar ingin orang lain, kelebihan yang dimiliki orang lain itu hilang darinya. Wa in lam yahsul lahu bidzalika syai'un min tilkan ni'mati. Meskipun dia juga nggak dapat apa-apa. Pokoknya jangan ada orang yang pinter, meskipun dia juga nggak pinter, nggak apa-apa. Yang penting nggak ada orang lain yang pinter. Pokoknya jangan ada orang yang lebih kaya, meskipun dia juga nggak kaya. Dan seterusnya. Fahadha muntahal khabasi. Falidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sangat keji. Falidzalika qala, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al hasadu ya'kulul hasanati. Karena hasad, dengki, iri dengki itu akan melahap, menggerogoti kebaikan, pahala yang dimiliki seseorang, kama ta'kulun naru al-hatab, sebagaimana api melahap kayu bakar.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari sifat iri dan dengki ini. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.